Yo, welcome back to Kampus Tekno. So, beberapa minggu yang lalu Kampus Tekno nggak upload video. Well, the reason is ya, lo bisa lihat video gue sebelumnya. Well, jangan kecewa karena hari ini gue balik lagi bakal nge-review salah satu produk yang bahkan belum pernah gue review nih sebelumnya di kontennya Kampus Tekno. Kenapa? Karena memang barang ini jarang banget bisa kita dapetin, dan ini adalah salah satu video conference yang bisa dibilang termahal. Bukan termahal, ya termahal lah ya kalau salah di compare sama video conference lainnya. Mungkin ini salah satu yang termahal dengan range price itu sekitar 12-an juta sampai 20-an juta sekian lah. Ini adalah Logitech Video Conference Group. Yep. Kalau bisa lo lihat dan lo cek yang setnya itu harganya bisa 24-an juta yang udah include dengan extended mic-nya yang seperti ini. Nah, biasanya dapat dua, dan ini extended mic. Kalau udah include sama extend mic-nya itu bisa 20-an something lah. Ini bukan barang tentunya yang bakal lo beli untuk personal. Jadi memang ini targetkan untuk perusahaan-perusahaan biasanya, karena kapasitas untuk video conference dari dari video conference Logitech ini itu bisa mencapai 20 orang dalam satu ruangan. So, ini udah pasti buat meeting-meeting besar ya kan, karena kalau untuk meeting internal biasanya paling cuma beberapa orang aja, tapi kalau udah sampai 20 orang atau lebih biasanya ya entah itu untuk tender ataupun apapun ya itu. Jadi ini salah satu webcam yang sebetulnya mungkin peminatnya itu nggak terlalu banyak di luar sana, karena untuk bentuk personal ya, karena memang ini dibuat untuk bentuk bisnis. Oke. Nah, hari ini gue pengen ngebahas tentang set system ini. Jadi bukannya cuman satu barang, so udah pasti yang bakal kita kulik mulai dari kamera, ada decodernya juga, ada speakernya, bahkan tadi ada mikrofonnya nih, extended mikrofonnya. So bakal banyak, jadi keep watching and stay tuned. Oke, yang pertama kita bakal bahas keunggulan dari produk ini. Harga belasan bahkan sampai puluhan juta. Keunggulannya apa aja sih? Yang pertama, keunggulan dari video conference ini itu adalah untuk kapasitasnya. Kapasitas yang bisa mencapai hingga 20 orang idealnya ya. Kalau memang mau di-extend lebih misalnya ya mungkin jadi 30 atau 40 orang bisa apa enggak? Mungkin bisa, tapi mengurangi capability yang ada saat ini gitu loh, karena memang idealnya itu hanya sampai 20 orang. Lalu untuk video HD yang bisa diperhasilkan itu bahkan bisa berkualitas tinggi karena didukung sama kamera 1080p yang bergerak dalam 30 fps atau frame rate per second. Jadi lo bisa ngasilin video HD 1080p yang jernih dalam frame rate yang cukup rapet gitu loh. 30 fps itu rapet loh guys. Otomatis teknologi kameranya ini bukan teknologi kamera sembarangan. Nah, nanti kita bakal bahas di spesifikasinya. Spesifikasi kamera ini kok bisa sih menghasilkan gambar yang sejernih itu ya dalam satu kamera kecil ini. Well, nanti kita bakal bahas. Lalu selanjutnya fitur dari kameranya sendiri itu ada fitur PTZ atau Control Far End. Jadi kamera ini bukannya yang harus di setting sendiri. Ini ada motornya. Jadi dia nggak bisa digerakin manual, ini nggak usah digerakin manual, tapi udah ada motor yang bisa digerakin dari jauh, bahkan dengan menggunakan Bluetooth. Oh, keren. Lalu selanjutnya ada audio jernih dengan fitur acoustic echo cancellation, teknologi noise reduction. Jadi bukannya lagi noise cancellation, tapi acoustic echo cancellation, di mana
teknologi ini adalah teknologi yang lebih maju dibandingin noise cancellation. Karena kalau noise aja berarti hanya sekedar noisy dari luar yang diredup dari dia, tapi echo-nya itu nggak diredup. Dimana dia ngeredup echo yang notabene biasanya terjadi di dalam ruangan. Seperti sekarang ini gue lagi upload video, dimana ruangannya pun nggak ada peredam suara, tapi karena dan ditambah mikrofon, gue pun juga bukan mikrofon yang mahal-mahal banget gitu ya. Jadinya ya pasti ada echo-nya. Beda dengan hasil dari video conference ini gitu, yang ada teknologi acoustic echo cancellation-nya. Hey everybody, so let's go ahead and dive on in. Are we on schedule? I'm sorry, what was that? What did he say? Maybe it's a saying like spread good cheer. I'll look it up. Bearwood, Sharewood. I said we're good. Jadi ketika ngobrol ataupun ngomong lewat speaker ini, otomatis suaranya itu bulat tanpa ada banyak gangguan noise ya di situ. Lanjut untuk fitur keunggulannya itu ada konektivitas plug and play. Jadi untuk instalasi cukup mudah, tinggal di plug aja ke dalam PC ataupun komputer ataupun laptop yang dipakai untuk conference-nya. Jadi nggak perlu ribet gitu, nggak perlu setting audio lagi, jacknya, terus nggak perlu setting kameranya lagi, tinggal dicolok aja ke dalam PC ataupun laptop yang dipakai untuk conference. So easy. Fitur keunggulan lainnya yaitu setnya bisa di custom sesuai kebutuhan. Contoh, apakah untuk yang misalnya conference kecil itu bisa juga? Ya tentu bisa. Tinggal speakernya sendiri dan mic-nya itu didekatkan aja dengan radius 360 derajat dari si speakernya. Dan untuk kameranya sendiri bisa tetap standby dari jauh, kan bisa dilihat jadi satu ruangan ataupun bahkan didekatkan, karena kamera sendiri itu bisa ditaruh di dinding, bisa ditaruh di tripod ataupun di atas meja. Gampang jadinya. Dan speakernya sendiri bisa di-extend sampai 8,5 meter untuk defaultnya. Dan kalau misalnya lu pengen di-extend lagi sampai 10 atau 15 meter, bisa apa enggak? Tentu bisa. Dengan syarat ya harus ada kabelnya, dan itu biasanya beli lagi gitu. Oke, lanjut. Keunggulan selanjutnya adalah fitur audio yang udah full duplex. Jadi ketika satu ruangan itu mendengar lawan yang sedang bicara, itu akan terdengar sangat jernih. Beda dengan audio biasa yang kalau misalnya nggak ada peredamnya, nggak ada duplexnya, itu pasti suara yang dihasilkan dari speaker akan terdengar lebih pecah. Beda sama speaker ini, makanya ya mahal sih. Well, next. Oke, selanjutnya adalah fitur untuk pairing dengan Bluetooth. Well, kalau udah pairing dengan Bluetooth, otomatis controllingnya juga bisa dari jauh. Jadi ya itu terdengar sangat nyaman sih. Apakah worth it dengan harga 18-24 juta? Kita coba lihat spesifikasinya dulu deh, mulai dari kameranya. Karena sekarang gue bakalan bacain spesifikasi yang nggak cuma satu barang, tapi bisa ada 4 barang. Alright, let's go. Yang pertama kita bakal ngomongin soal kamera. Nah, kameranya itu spesifikasinya selain ada fungsi pan ataupun geser ataupun fungsi motorik, juga ada fungsi tilt untuk miring dan zoom. Lalu 260 derajat pan atau 260 derajat untuk ngegeser. Dan dikontrol dari remote ataupun konsol gitu loh. Nah, kemiringan kamera sendiri bisa sampai 130 derajat dengan 10 kali lossless HD zoom. Bidang pandang itu sampai 90 derajat. Untuk format videonya sendiri itu udah support untuk H264 UVC, 1,5 dengan scalable video coding SVC. Lalu untuk autofocusnya juga udah sampai 5 preset kamera, kontrol far end atau PTZ untuk produk conference cam. Lalu sertifikasi lensanya sendiri udah dari Zeiss, dan slot Kensington Security juga udah dibekelin di kamera ini. Lalu yang terakhir juga ada LED untuk konfirmasi streaming video. Jadi ketika lo udah start streaming, itu ada LED yang mengkonfirmasi oke, lo lagi streaming. Smart kamera. Oke, lanjut. Dalam satu pack-nya itu lo juga bakal dapet yang namanya, ini adalah dockable dengan jangkauan 8,5 meter ataupun 28 kaki. So ketika lo colok ini untuk yang 15 meter, apakah bisa? Kayaknya harusnya sih bisa juga ya, karena tergantung kabelnya sendiri. Dan ini udah satu set dalam Logitech Group Conference ini, oke? Well, lanjut kita bakal ngebahas tentang speakerphone-nya nih. Nah, alright. Speakerphone-nya ini bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Dan ini dalam pack adalah salah satu yang besar dalam pack-nya.
Bahkan packnya sendiri bisa lo lihat di sebelah sini, ini cukup gede untuk sebuah video conference, karena biasanya kalau misalnya lo beli webcam aja ya paling kotaknya cuma segede kotak mouse ataupun kotak SSD, paling segede gini doang, segenggam. Tapi ini totally besar karena ya ada ini ya, ditambah kameranya juga ukurannya nggak kecil loh ini. Oke, spesifikasi dari speakerphone ini adalah kinerjanya yang full duplex, yang seperti tadi gue bilang fiturnya. Jadi suara yang dihasilkan dari speaker ini otomatis sudah lebih jernih daripada audio speaker biasa. Lalu ada acoustic echo cancellation seperti yang tadi kita bilang juga. So udah pasti ketika berbicara lewat speaker dan mikrofon yang ada di sini itu udah pasti jernih ketika ditangkap oleh lawan bicara ataupun kita mendengar lawan bicaranya ngomong gitu ya. Lalu di sini ada teknologi noise reduction juga, audio ultra wideband, dan dukungan untuk Bluetooth dan NFC. Nah, ini adalah fitur yang tadi sempat kita bilangin juga. Jadi untuk Bluetooth-nya itu nanti bisa dipencet di sini, dan di sini untuk ngatur kamera. Kalau emang lo nggak mau ngatur kameranya pakai remote, lo bisa controlling di sini. Ini ada tombol untuk mute, di sini ada tombol untuk volume, di sini untuk membesarkan, ini untuk kecilin volume, di sini untuk tutup telepon, dan di sini untuk ring ya, angkat telepon. Lalu di sini ada 1, 2, 3 adalah untuk mengatur monitor ya. Monitornya mau pakai yang set 1, 2, 3 atau slide-nya. Lalu di sini ada tombol zoom in dan zoom out ya. Jadi di sini untuk kameranya lo untuk ngezoom opticalnya ya. Jadinya itu bisa lewat sini. Gitu loh, controllernya bisa lewat sini, nggak perlu pakai remote. Jadi kalau memang kondisi speakernya ini dekat dengan si controller ya, ini bisa dilakukan di sini langsung. Tapi kalau kondisi si controllingnya ini jauh, itu ya bisa di set pakai Bluetooth ataupun pakai remote yang sudah disiapkan dalam satu set pack ini. Lanjut, di speaker ini juga di sebelah sini itu ada LCD untuk memperlihatkan caller ID, durasi panggilan, dan respon fungsional lainnya. Dan untuk kontrol sentuhan juga untuk menjawab, mengakhiri panggilan, volume, dan mute, Bluetooth plus kamera juga. Lalu sini juga ada kontrol untuk PTZ-nya atau PTZ, apa ya sebutannya ya, kalau nggak salah PTZ. Lalu juga ada home preset dan kontrol far end. Lalu juga ada mikrofon TX-nya dan 4 mikrofon omnidirectional yang mendukung jangkauan hingga diameter 20 kaki ataupun 6 meter. Nah, respon frekuensinya sendiri ada di 100 Hz sampai 11 kHz. Lalu sensitivitasnya sendiri itu ada di minus 28 dB sampai minus 3 dB. Untuk distorsi sendiri itu ada di kurang dari 5% dari 200 Hz. Well, ya spesifikasi dari speakernya ini kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tempat untuk controllingnya. Bahkan di bawahnya ini adalah tempat untuk menyambung si extension mikrofon dan powernya. Oke, yang seperti. Nah, oke. Tadi pas gue packing juga sebetulnya dalam satu pack itu lo bakal dapet berbagai macam barang. Mulai dari pertama ada kameranya, lalu ada si speakernya, ada dock kabelnya ini, dan di situ juga ada power adapter dengan power adapter 1,5 volt. 15 volt kalau nggak salah, itu 1,2 ampere terusnya. Dan colokannya itu udah dibekelin mulai dari colokan untuk Indo, untuk luar, macam-macam. Jadi model colokannya itu kayak ada extensionnya gitu, so bisa diganti-ganti. Jadi ketika lo pengen bawa set ini untuk luar negeri pun, lo nggak bakal bingung buat nyari colokannya lagi, karena memang sudah disediakan cukup banyak di situ. Dan di situ juga udah ada 2 kabel power, mulai dari kabel yang menunjuk dari kamera ke mikrofonnya, lalu dari mikrofonnya itu yang direct ke power adaptor, dan dari situ juga ada colokan untuk ke USB-nya gitu loh, ke USB komputer ataupun PC lo. So nggak perlu lagi cari kabel-kabelan, kecuali tadi lo mau extend si mikrofonnya ini ya, mikrofon extendnya ini untuk lebih jauh jaraknya, mungkin sekitar 15 ataupun 10 meter. Nah itu harus dicari lagi kabelnya. So far untuk perkiraan gue ya, mulai dari harga yang belasan juta itu sampai 20-an juta, dengan set item seperti ini ya, ini udah cukup worth it. Kameranya juga cakep, speaker cakep, controllingnya canggih, fiturnya canggih, audionya oke,
Lalu untuk set perlengkapannya juga oke. Harga mulai dari belasan sampai 20-an juta something, itu apakah worth ya? Menurut gue worth. Alright, well kalau memang lo tertarik buat kantor lo tentunya, lo bisa hubungin telemarketing Surya Mandiri di link di bawah ini, gue kasih linknya. Dan kalau memang suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Alright, oke. Dan buat lu yang udah nonton sampai detik ini, sampai habis, gue cuman mau ngucapin thank you so much. Nggak bosan-bosannya dengerin gue ngomong. Atau mungkin lo udah skip, gue juga nggak tahu. Tapi ya thank you. Dan nonton aja gue udah thank you banget. So, gue rasa cukup video review, video conference ini. Video review, video conference, oke? Gue Diki, I will see you in next video. I'm out. Ciao.